para kekasih, tema yang saya dapat dari Tuhan, ya saudara, adalah menang. Katakan menang. Dan kemenangan adalah penetapan Allah Bapa. Jadi saudara mesti tahu tentang hal menang itu saya tidak bisa memperjuangkan. Saudara juga tidak bisa memperjuangkan. Saya dan saudara ketika mendengar firman ini dan kita menerima dalam hidup kita, kita diberi kuasa untuk menang. Amin. Nah, kita tinggal menjalaninya. Tetapi kita dengan usaha kita sendiri seperti orang-orang yang duniawi, mereka melakukannya, bahkan juga dengan bantuan kuasa kegelapan, perdukunan, paranormal, dan segala macam kuasa mistik dan misterius, itu semua bukan dari Tuhan. Saudara, mereka hanya menerima kemenangan atau kesuksesan yang semu, yang sementara. Ya, itu sebab Tuhan ingin memberi kemenangan yang sejati dan kekal. Amin. Jadi umur hidup saya dan Anda, kalau kita dikasih setahun ini hidup sampai tahun depan, maka saudara kita masih punya hari-hari yang panjang untuk kita menikmati janji kemenangan dari Tuhan. Katakan ini luar biasa. Ya, para kekasih, segera kita akan masuk pada 4 buah ayat dari kitab Hakim-Hakim pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Judul daripada bab yang pertama kitab Hakim-Hakim ini adalah keadaan orang Israel setelah Yosua mati. Dus Yosua pengganti Musa itu wafat. Saudara, lalu siapa suksesornya yang melanjutkan kepemimpinan kepada bangsa Israel? Tidak ada. Jadi Musa, Yosua, stop. Itu sebab pada waktu itu mereka dalam satu keadaan yang rumit sekali. Nah, tetapi Tuhan tidak menemukan seseorang yang bisa dipakai oleh Tuhan untuk pada kualifikasi semacam Musa dan semacam Yosua. Itu tidak ada. Itu sebab Tuhan mengambil satu keputusan. Aku akan mengangkat bukan pemimpin besar Israel atau raja, aku akan mengangkat hakim-hakim. Kalau kita mendengar kata hakim, saudara, maka pikiran kita punya asosiasi adalah tentang keadilan, tentang putusan benar dan salah, saudara. Dan di sini maksud Tuhan tidak dikasih seorang pemimpin lagi, tetapi dikasih hakim-hakim yang secara bergantian akan ini mati, ganti hakim baru diangkat oleh Tuhan, ini mati, ganti hakim yang baru lagi. Demikian seterusnya. Saudara, apa sebab? Sebabnya Israel tidak ada pada keadilan. Israel hidup pada ketidakbenaran. Saudara, itu sebab hakimlah yang akan memutuskan. Kejahatan makin bertambah, ya, yang tidak taat kepada perintah Taurat Tuhan seperti kepemimpinan Musa dan Yosua, itu kejahatan semakin banyak. Sehingga dibutuhkan hakim untuk mengambil keputusan untuk menghukum orang ataupun memberikan pahala pada orang. Nah, inilah latar belakangnya. Saudara, di sini kita melihat dari ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat, mari kita akan baca. 1, 2. Sesudah Yosua mati, orang Israel bertanya kepada Tuhan, siapakah daripada kami yang harus lebih dahulu maju menghadapi orang Kanaan untuk berperang melawan mereka? Firman Tuhan, suku Yehudalah yang harus maju. Sesungguhnya telah kuserahkan negeri itu ke dalam tangannya. Lalu berkatalah Yehuda kepada Simeon saudaranya itu, majulah bersama-sama dengan aku ke bagian yang telah diundikan kepadaku, dan baiklah kita berperang melawan orang Kanaan, maka aku pun akan maju bersama-sama dengan engkau ke bagian yang telah diundikan kepadamu. Lalu Simeon maju bersama-sama dengan dia.
Maka majulah suku Yehuda, lalu Tuhan menyerahkan orang Kanaan dan orang Feris ke dalam tangan mereka, dan mereka memukul kalah orang-orang itu dekat Besek, 10.000 orang banyaknya. Amin. Saudara yang kekasih, kita melihat di sini persoalan daripada Israel bukanlah membutuhkan seorang pemimpin. Sekarang persoalan mereka yang sangat vital, yang saat ini dihadapi harus segera diselesaikan adalah kita harus maju masuk ke Kanaan. Begitu Yosua mangkat, mereka ada di tepi Kanaan, di seberang sini daripada sungai Yordan, saudara. Dan itu sebabnya mereka bertanya kepada Tuhan. Ya, aneh, tidak bertanya, Tuhan, siapa yang akan memimpin kami? Tetapi Tuhan, siapa yang akan maju lebih dahulu untuk mengalahkan bangsa Kanaan? Saudara yang kekasih, Tuhan maklum karena mereka membutuhkan satu teritori untuk mereka hidup. Bayangin lebih dari 2 juta orang, saudara. Mereka harus mempunyai tanah untuk bercocok tanam, untuk melihara hewan-hewan mereka. Itu sebab Tuhan memberitahu jawabannya adalah titik-titik yang harus maju lebih dahulu. Suku Yehuda, saudara. Suku Yehuda itu kalau dia sudah mendengar kabar dari Tuhan, perintah dari Tuhan, kamu yang harus maju lebih dulu, menurut saudara suku Yehuda pasti menang apa tidak? Pasti menang. Tetapi ada baiknya Yehuda ini. Dia berkata kepada Simeon, bukan dia merasa minder menghadapi bangsa-bangsa raksasa di Kanaan, tidak. Tetapi dia ingin mengajak Simeon untuk berperang bersama dia di belakang barisannya dia. Simeon, aku diperintahkan Tuhan dan aku pasti menang. Kalau kamu mau bersama dengan aku, kita 2 suku, kita maju dan kita merebut seluruh Kanaan untuk dibagi pada 12 suku. Kalau kamu mau bersama dengan aku, kamu juga ikut menjadi seorang pemenang. Ya saudara, ini bukan karena Yehuda ketakutan. Tetapi dia ingin supaya apa? Supaya Simeon ikut menyertai dia untuk belajar menang. Katakan, untuk belajar menang. Nah, inilah yang dilakukan, dan Simeon dia merasa, wah, ini kesempatan. Kapan lagi aku cari? Kapan lagi aku tunggu sampai berapa lama? Aku harus masuk ke Kanaan dan aku belajar menjadi seorang pemenang. Menjadi suku pemenang. Simeon setuju dan dia berperang di belakang Yehuda, dan mereka 2 suku maju merangsek Kanaan dan mengalahkan Kanaan. Begitu mudah. Tidak ada peristiwa-peristiwa yang dituliskan di dalam jalannya peperangan tersebut. Seperti halnya banyak peperangan Israel yang lain, banyak peperangan Daud yang lain. Saudara, itu dijelentrehkan agak detail dan panjang, ayatnya banyak. Ini mudah sekali. Saudara tidak melihat jalannya peperangan kan? Ya, sudah langsung aja dapat kemenangan. Cuma ayat yang ketiga mengatakan terus kejar sampai ke Besek, dan 10.000 orang Kanaan yang masih tetap mau menghaki daerah mereka dibunuh mati, dikalahkan oleh Yehuda dan Simeon. Saudara yang kekasih, lihat. Di sini kita melihat bahwa Yehuda itu dapat dari Tuhan hak untuk menang. Katakan, hak untuk menang. Harus saya miliki pada sisa umur hidup saya. Dan siapapun yang mau mengikuti saya juga akan berkemenangan. Amin. Jadi saudara tahu, pelajaran ini penting sekali. Ya saudara, itu sebab tema kita adalah menang adalah penentuan ilahi. Sekarang tinggal saya mau apa tidak. Kalau saya mau, saya adalah seorang pemenang. Belum perang, saya sudah menjadi pemenang. Karena Tuhan menetapkan saya sebagai pemenang. Haleluya. Saudara yang kekasih,
Kalau Tuhan menetapkan Yehuda sebagai pemenang, saya mau tanya. Yehuda ini boleh dinamakan pemenang apa tidak? Boleh. Sekarang saya mau tanya. Kalau sebelum Yehuda maju perang, apakah dia tetap seorang pemenang? Boleh. Dia tetap seorang pemenang. Karena dia menerima hak kemenangan. Jadi, semua katakan jadi, saya tidak boleh gentar menghadapi peperangan hidup saya. Bila saya memegang janji Tuhan bahwa kepada saya diberi hak menang. Jadi saudara harus yakin. Saudara tidak perang pun saudara seorang pemenang. Karena saudara sudah diberi hak menang oleh Tuhan. Amin. Itu dia. Saudara, kalau dinamakan bahwa Yehuda adalah seorang pemenang dan sukunya juga, saudara, maka saudara mesti tahu ada perang, nggak ada perang, Yehuda adalah pemenang. Jadi, semua katakan jadi, bila saya mendapat kuasa kemenangan, tidak harus saya berperang. Tetapi di dalam hidup saya, sayalah pemenangnya. Bila sewaktu-waktu harus berperang, maka sayalah pemenangnya. Beri kemuliaan yang baik bagi dia. Haleluya. Jadi saudara, menjadi seorang anak Tuhan itu bukan selalu dibayang-bayangi dengan pencobaan, peperangan hidup, ya, prahara, ataupun segala ujian iman. Saudara mesti keliru. Saudara tidak usah mengalami itu pun engkau pemenang. Amin. Engkau pemenang. Katakan, saya pemenang. Ada peperangan, tidak ada peperangan. Kepada saya mulai malam ini diberi kuasa untuk menang. Sekali lagi, beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Itu sebab para kekasih, kebayangkah kalau saudara mempunyai suasana dan realita di dalam rumah saat saudara menang. Saat saudara dipromosikan naik jabatan, saudara mendapat uang gaji 7 kali lipat atau 3 kali lipat, ya, umpamanya saudara menerima tancem ataupun bonus akhir tahun, saudara bisa membayangkan suasananya beda. Saudara, engkau mendapatkan sesuatu warisan yang besar, umpama, kebayang enggak suasana dan realita dalam rumah saudara saat engkau mengalami kemenangan? Saudara, kiranya firman ini selalu memberikan pada pikiran kita, mindset kita, sesuatu yang luar biasa. Selalu berbahagia, selalu besar hati, selalu tidak boleh nangis, selalu penuh dengan sukacita. Itu kemenangan. Kebayang enggak? Kalau saudara dalam rumah tangga, saudara mendapatkan sesuatu yang hebat sekali. Di luar jangkauan tenaga saudara, maupun angan-angan impian. Tiba-tiba Tuhan kasih sama saudara. Kebayang enggak? Saudara, engkau kadang-kadang harus membayangkan. Jangan cuma membayangkan, aku ini hidupnya susah. Kapan aku mendapatkan sesuatu kelepasan dari Tuhan. Terus yang dibayang adalah sekarang yang negatif ini. Saudara, Tuhan mengajari saya dan saudara untuk membayangkan sesuatu kemenangan dalam hidup kita. Walau kita belum meraih. Tapi perjanjian Tuhan malam ini, kita harus percaya, aku seorang pemenang. Aku akan membayangkan, aku tidak merenggut lagi di rumah ini. Aku membayangkan bahwa banyak hal diganti menjadi baik di dalam rumah ini. Aku membayangkan aku mempunyai anak-anakku mempunyai masa depan yang baik. Aku menjadi orang-orang tua yang berbahagia pada hari tua. Aku membayangkan semua kemuliaan Tuhan ada di rumahku saat ini. Sudah. Di rumah kita punya mind setting. Supaya apa? Supaya saudara tidak gampang kalah. Saudara, engkau punya pikiran, aku harus menang. Dan akulah pemenangnya. Amin. Itu dia. Kalau saudara enggak, ya enggak dapat. Tapi kalau saudara mendengar firman ini dan saudara melakukannya, saudara
engkau pasti mendapatkan. Saudara, cobalah kebayang enggak saudara, kalau saudara cuma selalu berkeluh kesah, aku masuk rumah yang jelek lagi, aku tidur di tempat tidur lagi yang semacam ini, aku ketemu istri atau suami semacam ini lagi, anak-anakku yang menjengkelkan dan menyakiti hatiku lagi. Saudara, kapan engkau hidup senang? Apakah Anda bisa dipercaya oleh Tuhan? Kalau engkau hanya berkeluh kesah, kalau engkau hanya menggerutu, kalau engkau tidak punya satu iman yang kau bangun dengan memandang ke atas. Ini pelajarannya, saudara. Jadi ketika Yehuda mengajak Simeon saudaranya, Simeon mikir dan dia tahu yang dapat hak kemenangan itu adalah Yehuda, bukan aku. Kalau aku diajak sama Yehuda, wah, untung sekali aku. Sudah. Jadi dia langsung mau. Dia mau merubah, dia punya mind setting. Dia punya visi yang sekarang ini. Aku tidak dapat janji apapun dari Tuhan. Yang dapat janji adalah Yehuda. Udah, aku mau ikut sama dia. Saudara yang kekasih, itu sebab saudara harus merubah segala mind setting saudara. Segala bayangan-bayangan yang mengerikan, yang tidak enak, yang menjemukan, yang tidak membahagiakan, yang selalu nyakitin hati saudara. Engkau harus berubah. Karena engkau mempunyai perjanjian kemenangan. Sebab itu saudara harus pegang janji ini. Makanya saya tulis, kebayangkah? Ayo dibayangkan. Jangan selalu engkau melihat kenyataan. Engkau harus mempunyai iman untuk bisa keluar, move on dari kenyataanmu yang tidak baik. If you hear the words of God that I share with you right now, you have to realize yourself that God want to give you the power, the authority to be a victorious man or woman, so that your family will be a victorious family before God and before people. And this is why the secret of Judah have to go out, he and all the people go out for a war in Canaan. And if Judah asks Simeon to come along with him, they will get both of them the victorious over Canaan, the promised land. Itu sebabnya Anda dan saya harus tahu semua cara berpikir kita yang selalu memikirkan yang tidak baik, ya memang kenyataannya tidak baik, mungkin saya tidak tahu. Saudara juga tidak tahu keadaan saya kan? Kita tidak saling tahu keadaan yang tidak baik. Tetapi bagi Tuhan, kalau kita mempunyai iman bahwa kita diberi kemenangan. If you believe in Jesus Christ with every promise that He has already given to us. And we walk and we move on by His promises. Then you and I will receive a victorious life. Never defeated. Gak pernah kalah. Harus dirubah ini pikiran. Paling-paling aku nanti pulang rumah lagi, paling-paling besok lagi ya kayak begini lagi. Kebayangkah? Kenapa tidak membayangkan bahwa Tuhan memberi kemenangan pada rumah tangga saudara? Bahwa Tuhan memberi kemenangan pada ekonomi saudara? Bahwa Tuhan memberi kemenangan pada tubuh saudara yang sakit-sakitan? Engkau harus memiliki jiwa kemenangan. Amin. Para kekasih, poin yang kedua, kebayangkah saat sejarah Anda 100% berubah? Sebab Allah meninggikan martabat Anda. Seperti Ayub 36 ayat 7. Saudara, dalam Ayub 36 ayat 7, mata Tuhan selalu ada pada orang benar. Dan Tuhan memberikan kepadanya kedudukan setara raja-raja. Dan Tuhan mengangkat dia punya martabat tinggi. Ini Ayub.
Kitab Ayub adalah kitab yang pertama ditulis lebih dahulu dari kitab Kejadian. Saudara. Jadi saudara mesti tahu dari awalnya firman Allah selalu menetapkan kita menang dan martabat tinggi. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Para kekasih, itu sebab saya akan mengajak saudara meninggalkan Yehuda dan pada satu jemaat yang lain, ya. Pegang janji hidup berkemenangan. Katakan, saya harus pegang janji hidup berkemenangan. Seperti jemaat Smyrna. Smyrna. Ya, ini nama yang bagus. Jemaat Smyrna. Saudara, di dalam Wahyu pasal yang kedua ayat 8 sampai 11 mohon dibuka. Kitab Wahyu pasal yang kedua ayat 8 sampai 11. Jemaat Smyrna adalah jemaat yang kedua. Jemaat yang pertama namanya jemaat apa? Jemaat Efesus, ya, ayat 1. Jemaat yang kedua adalah Smyrna. Ikuti saya. Kemudian jemaat yang ketiga adalah Pergamus mulai ayat 12. Jemaat yang keempat adalah jemaat Tiatira mulai ayat 18, ya. Dan fasa 3 mulai ayat 1 adalah jemaat Sardis. 3 ayat 7 jemaat Philadelphia. Fasa 3 ayat 14 Laodikea. Ya. Jadi ini ada 7 sidang jemaat yang mendapatkan perkataan-perkataan peneguhan dan peneguran dari Allah. Ya, saudara. Dan Smyrna ini ada satu keistimewaan dari jemaat ini. Ya, walaupun dia ada juga tegurannya, tetapi dia mendapat juga keistimewaan. Kita akan baca kepada jemaat di Smyrna ayat 8. 1, 2. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus kau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Amin. Terima kasih, silakan duduk kembali. Saudara yang kekasih, saya ingin menekankan, inilah firman dari yang awal dan yang akhir. Berarti firman dari yang menciptakan Allah semesta alam. Ayat terakhir yang kita baca ayat 11, ya saudara. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Loh, saudara mungkin bertanya, ada berapa kali kematian? Ada 2 kali kematian. 1, mati badan kita. Ketika kita mati tubuh kita, kita dikubur, ya saudara. Tetapi setelah kita mati jiwa kita, ya saudara, tergantung. Kalau kita tidak ada nama kita dalam kitab kehidupan anak domba Allah di sorga, kita akan mati yang kedua, yaitu mati yang kekal. Jadi kalau seseorang meninggal sekarang ini, ya, ini adalah mati yang sementara. Ya, dia ada pada mati yang pertama. Semua orang, kemungkinan besar semua orang akan mati. Ya, saudara. Tetapi surat Roma mengatakan setelah kematian ada penghukuman. Katakan, setelah kematian ada penghukuman. Nah, penghukuman inilah yang dimaksud dengan mati kedua, yaitu di dalam api neraka. Jadi saudara mesti tahu, barang siapa
menang, katakan, bila saya menang, saya tidak akan menderita apapun dari kematian yang kedua. Saya tidak masuk ke situ. Saya hanya mati satu kali saja dan masuk ke sorga. Amin. Haleluya. Jadi message, berita kepada Smyrna ini adalah berita yang besar sekali. Apa sih beritanya? Coba kita telisik ke depan, ke atasnya. Ya saudara. Di situ disebutkan, ya saudara, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Namun engkau kaya dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jadi Smyrna ini dia bertahan di dalam hantaman fitnahan oleh jemaat iblis. Jadi dia jemaat yang cukup kuat sebenarnya, ya saudara. Itu sebab ayat yang ke-10, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Saudara yang kekasih, Tuhan ingin memberikan hidup kepada kemenangan kepada Smyrna. Smyrna adalah bayangan gereja akhir. 7 tipikal jenis gereja pada akhir zaman sebelum kedatangan Tuhan di awan-awan. Ya, jangan bilang kedatangan Tuhan di dunia. Tuhan tidak datang di dunia, tapi di awan-awan, di angkasa. Ya. Nah, saudara, itu sebab di sini kita melihat kita harus pegang janjinya. Walau kamu mengalami fitnahan, kamu mengalami aniaya dan penderitaan, aku akan memberikan 10 hari penderitaan di dunia. Wow, itu bukan enteng loh saudara. Cuma 10 hari. Saudara, tetapi itu sangat-sangat dahsyat, tak terbayangkan oleh kita semua. Justru ini dikasih tahu kepada Smyrna. Itu sebab barang siapa yang menang, aku akan memberi kepada dia kuasa untuk tidak mengalami kematian kedua. Itu maksudnya adalah tidak mengalami maut, dihukum di api neraka yang kekal. Saudara, itu artinya apa? Berkemenangan. Jadi orang yang diberi kuasa oleh Tuhan untuk menangkap firman dan melakukan firman, selalu mempunyai mindset kemenangan. Dia melihat kenyataannya, aku gaji cuma segini, kenyataannya aku belum sembuh, kenyataannya aku ini dan itu segala macam, masih amburadul tak karuan. Tetapi aku sudah mulai membayangkan karya Tuhan yang dahsyat dalam hidupku. Aku mau bayangkan. Itu sebab tadi saya tuliskan, kebayangkah? Harus bayangin. Jangan menjadi orang Kristen, sekarang dengar firman, sampai rumah berkeluh kesah lagi. Besok pagi cari uang lagi, susah lagi. Berkeluh kesah lagi. Kapan engkau bisa sesuai dengan firman? Kalau saya dan Anda membayangkan, saudara selalu sehat, selalu diberkati oleh Tuhan, engkau berkemenangan, karena engkau mendapat janji untuk selalu menang, maka engkau benar-benar menang. Haleluya. Terima kasih Bapa buat kemurahan Engkau kembali bagi kami malam hari ini. Kami tahu Engkau menetapkan kami sebagai pemenang-pemenang ya Bapa. Kami bersyukur, bukan kami yang berperang, tetapi Engkau berperang ganti kami. Dan nama-Mu dipermuliakan ya Bapa. Sebab itu pekerjaan kuasa kegelapan, kuasa iblis, kuasa dosa, segala keraguan dan kebimbangan dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Darah anak domba menyucikan kami. Dan kami akan dijadikan lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh karena Engkau mengasihi kami. Terima kasih ya Bapa. Persembahkan segala ucapan syukur kami. Berkat-berkat yang Kau curahkan bagi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita yang percaya mengaminkan. Amin.